Alkitab itu tidak valid. Artinya sebagian besar itu tulisan manusia. Di Injil itu ada 4 kitab. Ini kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu kitab Injil. Yang selebihnya itu adalah surat. Ini surat Paulus, dan surat Paulus. Bisa kita lihat pada judul di sini ini. Nah, ini bukan firman Tuhan. Kalau surat Paulus kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Galatia, ini bukan firman Tuhan. Nah, kalau kita dalam Islam mengatakan ini adalah hadis. Gitu. Itu pun hadisnya hadis mungkar. Nah, kalau dalam kita umat Islam itu ini disebut kitab hadis, tapi hadis mungkar. Tidak bisa dipakai ini dibuang. Kalau kita di Islam ini dibuang, tidak dipakai sama sekali. Dan itu perdebatan saya dengan pendeta. Kita harus masuk dalam keunikan Alkitab atau Bible Kristen. Bagaimana kalau begitu memahami Alkitab atau Bible Kristen? Yang dipersoalkan oleh Jamie Mama tadi adalah Alkitab itu tidak berisi perkataan Allah karena ada tulisan dari Paulus. Nah, sekarang kita bahas. Orang Kristen tidak akan pernah menyangkali bahwa memang ada tulisan Paulus di dalamnya. Karena Alkitab Kristen itu punya keunikan. Nah, ini saya harap teman-teman Kristen menyimak ini baik-baik, ya. Banyak orang Kristen berpikir atau terjebak dalam pola pikir orang Muslim yang mengatakan bahwa Alkitab itu adalah perkataan Tuhan directly. Pada kenyataannya di dalam Alkitab tidak sesederhana itu. Karena Alkitab atau kitab Kristen itu terdiri dari 66 kitab, ya. Dan 66 kitab itu ditulis dalam rentang waktu penulisan yang paling sedikit 1.500 tahun. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu rentang tahunnya itu, rentang jarak penulisannya itu paling sedikit ada 1.500 tahun, ya. Dan penulis-penulisnya itu berasal dari 3 benua yang berbeda. Dari benua Asia, dari benua Afrika, dari benua Eropa. Dari 3 bahasa berbeda. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan bahasa Yunani. Dan penulis-penulisnya kurang lebih setidaknya ada 40 penulis yang berbeda. Penulis berbeda dengan profesi yang berbeda. Dan ini ditulis dalam genre yang berbeda. Genre narasi, ada genre puisi, genre hikmat, dan genre surat-surat pastoral. Nah, kenapa saya mesti membahas tentang hal ini? Saya ingin ngobrol sama teman-teman. Mari kita berikan semacam analogi. Semisal, teman-teman di dalam satu kelas di perkuliahan, ada 2 mahasiswa yang kita minta untuk kita berikan selembar kertas, lalu kemudian kita minta dia untuk menuliskan apapun itu. Kira-kira seberapa atau berapa persen probabilitas 2 mahasiswa ini menuliskan hal yang sama? Kalau kita bilang dalam satu mata kuliah yang sama, dan 2 mahasiswa ini angkatan yang sama, bisa jadi bahwa mereka menuliskan hal yang sama. Kenapa? Karena ya mata kuliahnya sama, umurnya sama. Profesinya juga mahasiswa, begitu kan? Tapi itu pun ada kemungkinan mereka menuliskan hal yang berbeda. Karena itu probabilitasnya sulit. Tapi bolehlah kita bilang 50-50. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana jika seorang mahasiswa dikasih secari kertas dan juga seorang satpam dikasih kertas? Kali ini mahasiswa dan satpam. Dikasih kertas kosong, disuruh menulis. Menurut teman-teman, mereka akan menuliskan hal yang nyambung tidak? Ada probabilitasnya? Ada, tetapi sudah semakin kecil. Karena keduanya berasal dari profesi berbeda. Yang satu mahasiswa, yang satu satpam. Probabilitasnya ada yang kesamaan? Bisa saja, karena mereka ada pada zaman yang sama. Meskipun profesinya beda. Tetapi probabilitas kenyambungan 2 tulisan itu semakin kecil. Nah, sekarang kita berikan atau kita perluas lagi contohnya. Bagaimana jika ada mahasiswa dikasih kertas dan juga dikasih seorang satpam tetapi berasal dari 50 tahun yang lalu? Apakah probabilitas mereka menuliskan tulisan tersebut itu akan besar nyambungnya? Makin kecil lagi. Dari situ saja kita akan menemukan bahwa sudah terlalu tidak mungkin bahwa kedua penulis ini, mahasiswa di tahun 2023 dan seorang satpam di tahun 1953 menuliskan hal yang sama.
itu sudah tidak mungkin. Tetapi tahukah teman-teman, Alkitab ditulis oleh 40 penulis berbeda dengan profesi yang berbeda, dengan rentang waktu 1.500 tahun paling sedikit, dari 3 bahasa berbeda dan 3 benua yang berbeda, menuliskan satu benang merah yang sama, yaitu sejak penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, penebusan, dan restorasi dunia ini. Alkitab berisikan satu benang merah, berita Injil dari Tuhan untuk dunia yang jatuh di dalam dosa. Inilah yang membuat orang-orang Kristen mampu melihat bahwa Alkitab adalah tulisan ilahi. Tulisan tidak sembarangan. Bukan tulisan yang hanya diklaim sebagai firman Allah. Bukan tulisan yang diklaim sebagai firman Tuhan. Karena apa? Karena orang Kristen punya dasar. Punya dasar untuk mengatakan firman Tuhan ini bukan semata-mata cuman perkataan directly Tuhan, tetapi juga berisikan seluruh pengalaman, kisah penulis, concern penulis. Apapun itu, tetapi semuanya satu benang merah yang sama. Dan itu yang membuat orang Kristen melihat Alkitab sebagai firman Tuhan. Jadi saya ingin kasih tahu buat teman-teman bahwa ada sebuah perbedaan yang sangat signifikan antara Quran dan Alkitab. Dan orang Kristen seharusnya melihat Alkitab itu sebagai tidak seperti perspektif orang Muslim. Jadi ketika Jamie Mama mengatakan ini hadis mungkar, ini harusnya dibuang, begitu. Ya, dia ngomong begitu karena ini pikiran dia sebagai seorang Muslim. Nah, cuman saya mau balikin aja, begitu. Saya balikin. Misalnya kalau ada yang bilang, ya, kitab suci agama X ini dibuang karena hanya klaim nabinya saja. Misalnya, responnya apa? Dan kalau misalnya agama X ini adalah dialamatkan kepada saudara-saudara kita yang Muslim, waduh, teman-teman bisa bayangin nggak? Wah. Karena ada orang yang mengatakan, wah kitab ini mesti dibuang. Karena apa? Ini cuman klaim doang. Waduh, bisa-bisa langsung ya. Berjilid-jilid ya. Udah di demo berjilid-jilid begitu ya. Udah disuruh tangkap dan hukum penghina ya. Lalu kemudian apa? Wah udahlah abislah itu. Jadi begini loh. Perkataan semena-mena dan bodoh dari seorang Jamie Mama ini adalah perkataan yang seharusnya ya kita sesalkan ya. Perkataan orang bodoh ini ya. Perkataan orang yang ngamuk, yang katanya bukan menghina katanya. Tapi inilah manusia-manusia ini. Mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa ya mereka jumlahnya banyak, ya mereka asal ngomong aja. Tapi tentu saja kita orang Kristen tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan ya.